إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa UBT rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih di pelajaran tentang syarat sah sholat Jumat di kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita masuk di syarat yang keempat. Ya, syarat pertama, kedua, dan ketiga sudah kita bahas. Yang keempat, musannif mengatakan ar-rabi'u al-jama'atu, yaitu berjamaah. Dan berjamaahnya adalah di rakaat pertama, yang dituntut diwajibkan rakaat pertama. Pertama sampai 3 sudah kita bahas. Sekarang yang keempat, al-jamaah. Al-jamaah fi raqatil ula, ya, fi raqati al-ula, berjamaah di rakaat pertama. Ini syaratnya berjamaah karena tidaklah dikerjakan sholat Jumat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin kecuali dikerjakan secara berjamaah, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Bahasanya sholat Jumat adalah hak yang wajib dilakukan bagi setiap muslim fi jama'atin, secara berjamaah. Ya, jadi harus dilakukan berjamaah, dan berjamaah ini adalah yang dituntut, yang wajib dari rakaat pertama. Nah, seandainya di rakaat kedua, misalnya nih kasus, contoh kasus imam berhadas. Selesai rakaat pertama, di rakaat kedua imam berhadas, batal wudunya. Kemudian para jamaah menyelesaikan sendiri-sendiri, maka tidak mengapa. Jadi mereka mufaraqah, ya, para jamaah makmum mufaraqah, melepaskan diri, misalkan diri dari status jamaah atau status makmum, maka tidak mengapa. Kemudian mereka menyelesaikan sendiri-sendiri. Ini berjamaah, jadi berjamaah fi raqtil ula. Adapun kalau jumlahnya, ya, dan syarat berjamaah ada syaratnya, wa syartuha arbaun, ya, syaratnya arbaun. Wa syartuha, syarat jamaah adalah arbaun. Jumlahnya ini, ya, jumlahnya harus berapa? 40 orang. Ya, harus 40 orang. Jadi ada tambahan syarat, berjamaahnya harus 40 orang. Nah, 40 orang itu ada ketentuannya. Ya, syarat dari 40 ada syaratnya lagi. Ya, ada syaratnya lagi, syurut agar teranggap 40 ini teranggap kalau dia sebagaimana di matan, lihat di matan, muslim. Ya. Kemudian yang kedua, zakar, laki-laki mukallaf. Dan yang berikutnya hur,
orang merdeka. Kemudian berikutnya yang keempat, ya, atau bisa ditulis 5. Nah, ini mungkin zakaron kita pisah mukalaf ya. Mukalaf. Kemudian mustautin ya, atau muwatin, mutawatin. Ya. Jadi ada 5 ini. Ya, 1 muslim, 2 laki-laki, 3 merdeka, 4 mukalaf balik berakal, 5 mutawatin atau mustautin. Jadi berjamaahnya di rakaat pertama, dan berjamaahnya ini harus terpenuhi syarat 40 orang ya. Harus 40 orang dalam mazhab Syafi'i, dan di dalam mazhab lain ini berbeda-beda sampai ada belasan pendapat berapa jumlah minimal ya, berapa jumlah minimal sah untuk sholat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i 40, nanti ada yang sampai 50, ada yang di bawah itu, ada yang 3 dan seterusnya, ada yang 12 ya. Ini 40. Nah, 40 ini juga harus terpenuhi syarat ya. Nah, ini terpenuhi syarat nih, lihat syarat-syaratnya. Muslim, jelas ini muslim ya. Kemudian zakar, sehingga 40 ini semuanya harus laki-laki. Semuanya harus laki-laki. Kalau misalnya jumlahnya 40, ada 5 perempuan atau 1 saja perempuan, maka tidak terpenuhi syarat. Tidak sah sholat Jumat, tidak sah karena jumlahnya 39. Yang 1 perempuan tidak teranggap. Kemudian mukalaf balik berakal, hur merdeka. Kalau ada budaknya maka tidak sah. 40 tapi ada budaknya tidak sah karena budak tidak terhitung dalam 40. Kemudian mukalaf ya balik berakal, sehingga kalau belum balik ikut sholat, anak sudah tamyiz misalnya belum ikut sholat ya, jumlahnya 40, yang belum balik ada 10 anak, nah, sama saja jumlahnya, yang terpenuhi hanya 30 sehingga tidak sah. Mutawatin ini lebih berat lagi. Mutawatin itu adalah orang yang penduduk tetap bukan mukim ya. Ini karena nanti adalah istilah mutawatin, ada mukim, ada musafir ya. Yaitu beliau mengatakan ini wasyarutuha arba'una musliman dzakaran mukallafan huran muwattinan la yal'anu ila lihajatin. Apa itu mutawatin? Tidak pergi, tidak safar kecuali ada kebutuhan ya. Misalnya kebutuhan tijarah, ziarah. Nah, ini namanya mutawatin. Ada istilah lain mukim, mutawatin atau istilah mustautin ya. Mustautin juga mustautin. Ada istilah mukim, ada istilah musafir. Nah, ada 3 istilah. Mustautin, mukim, musafir. Nah, yang teranggap di hitungan 40 hanya ini, mustautin saja. Mustautin itu penduduk tetap yang dia tidak safar kemana-mana kecuali ada kebutuhan. Nah, mukim ini penduduk yang bukan penduduk tetap, artinya dia nanti akan kembali ke kampung halamannya. Mukim, misalnya dia sekolah di luar kota ya. Misalnya dia sekolah di luar kota sebagai seorang pelajar, nanti dia setelah lulus akan kembali ke kampung halamannya, namanya mukim. Atau dia seorang santri di pondok pesantren ke luar kota ya. Kemudian di situ sampai lulus, nanti dia setelah lulus mau
kembali ke kampung halamannya, namanya mukim. Nah, mustautin ini enggak seperti itu, ini penduduk tetap. Ya, dia sudah menetap di situ. Ya, sudah menetap, menjadikan tempat tadi, daerah tadi menjadi tempat tinggalnya seterusnya. Ya, mustautin. Nah, jadi kalau mustautin seperti itu. Kalau mukim, tempat tinggalnya tidak dijadikan tempat tinggal seterusnya, karena nanti dia akan pulang ke tempat asalnya. Ya. Misalnya kalau orang ini rumahnya di Semarang, dia kuliah di Yogyakarta, maka dia mukim statusnya, karena dia tinggal di Yogyakarta, tidak menjadikan Yogyakarta sebagai tempat tinggal seterusnya, karena dia nanti akan pulang ke kampung halamannya di Semarang. Nah, kalau mustautin, maka dia menjadikan tempat tinggalnya ini untuk tempat tinggal seterusnya. Nah, ini kalau mukim ini masuk di sini tidak bisa terhitung dari 40. Misalnya jumlahnya misalnya 50, ya. 50 orang yang sholat Jumat. Tapi yang mukim misalnya jumlahnya berapa? 20. Ya, misalnya. Saya ini penduduk asli yang menetap 30. Mukimnya 20. Berarti tidak sah sholat Jumat, karena totalnya berarti yang terpenuhi hanya 30. Karena mukim ini tidak teranggap dalam hitungan 40. Ya, misalnya di pondok pesantren ada banyak jamaah tapi santri mukim semua, maka tidak bisa dimasukkan dalam ini. Ya. Jamaah Jumat 100, yang penduduk asli ustadz-ustadznya misalnya ada 20 saja, santrinya misalnya 80, maka tidak sah sholat Jumat karena tidak terpenuhi 40. Musafir juga demikian, ya. Musafir tidak termasuk dalam 40. Hanya saja bedanya, kalau musafir itu tidak wajib sholat Jumat, kalau mukim wajib, ya. Kalau mukim wajib, mustautin wajib. Ya, jadi syaratnya 40, ya. Muslim, ya, zakaron mukallafan huran mutawattinan la yad'anu ila lihajatin fa inna qasu fi sholati batolat. Jika kemudian berkurang ketika sholat dari jumlah tadi, maka batal. Nah, ya, fa inna qasu fi sholah sorot zuhron, dia batal, wa sorot zuhron, jadi zuhur. Jadi ketika awal takbiratul ihram jumlahnya misalnya 40, ya. Kemudian ada yang batal sehingga jumlahnya kurang dari 40. Ya sudah, berarti nanti menjadi zuhur, ya, menjadi zuhur, berubah. Tapi kalau sejak awal bagaimana? Sejak awal sebelum takbiratul ihram itu sudah tidak ada 40, maka tidak boleh kemudian sholat Jumat. Oh, ini jumlahnya cuma 20 orang, nggak bisa sholat Jumat. Terus bagaimana? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Kemudian 40 ini termasuk imam. Ini termasuk dalamnya ma'al imam, ya. Imam masuk, ya. Ma'al imam. Jadi plus imam itu masuk. Atau bahasa lain al-imam wahidun minhum. Wahidun minhum. Imam itu bagian dari 40. Artinya makmumnya 39 tambah 1 imam 40. Nah, ini boleh. Karena imam dimasukkan di situ. Nah, jadi ini tadi kalau jumlahnya berkurang maka wajib berganti zuhur, menjadi zuhur. Nah, jumlah 40 ini harus sampai selesai salam, ya. Jadi harus sampai selesai salam, harus sampai selesai salam. Ini 40 ini ila salam, ya, sampai salam. Jumlah 40 ini sampai salam, nggak boleh
putus di tengah, tidak bisa. Kemudian beliau mengatakan wa yajuzu kaunu imamiha abdan aw sabiyan aw musafiron in zata ala arba'in. Ya, boleh saja, boleh imamnya itu budak boleh, atau sobi belum balik boleh, atau musafir boleh, dengan catatan in zata ala al arba'in, jika lebih dari 40. Artinya jika jamaahnya makmumnya itu 40, ya, sudah 40, maka imamnya boleh anak belum balik, boleh budak, boleh musafir, tetap sah. Nah, bedanya kalau jumlah makmumnya 39, ya, 39, maka imamnya ini nggak bisa dia anak belum balik. Karena apa? Nanti totalnya hanya 39, ya. Jadi boleh kalau imamnya budak atau sobi atau musafir jika jumlah telah terpenuhi 40 tanpa imam. Demikian untuk syarat yang keempat. Untuk yang kelima insyaallah kita baca di sesi berikutnya. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.